Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari pembiayaan agribisnis dan UMKM. Nah, jadi di sini materi yang ingin saya sampaikan mengenai pembiayaan anjak piutang. Baik, langsung saja. Yang pertama, pastinya apa sih anjak piutang tersebut? Anjak piutang itu merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dan penagihan. Terus pembiayaan itu apa sih kegiatannya, yaitu bukan melakukan kegiatan usaha sekaligus di bidang anjak piutang, terus sewa guna usaha, modal ventura, kartu kredit, pembiayaan dan konsumen dan lain-lainnya. Terus ini merupakan definisi tentang anjak piutang menurut Kasmir 2014. Jadi perusahaan anjak piutang atau factoring adalah merupakan perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan, pembelian, dan pengambilan pengelolaan piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Sedangkan pengertian menurut Menteri Keuangan nomor 172 garing KMK 06 garing 2002, anjak piutang merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang dalam jangka pendek suatu perusahaan. Sedangkan Adapun surat keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang anjak piutang. Yang pertama, pengalihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. Yang kedua, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, pengelolaan usaha pinjaman kredit suatu perusahaan. Artinya perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi suatu perusahaan sesuai dengan kesepakatannya. Terus adapun praktek proses anjak piutang itu beda dengan pinjaman bank. Ada perbedaannya nih. Yang pertama, penekanan anjak piutang adalah pada nilai piutang, sedangkan bukan kelayakan kredit perusahaan. Yang kedua, anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan pembelian aset piutang. Yang ketiga, pinjaman bank melibatkan dua belah pihak, sedangkan anjak piutang itu melibatkan tiga belah pihak. Terus pada pelaksanaan anjak piutang ada pun hal-hal yang mendasari. Yang pertama, jasa yang ditawarkan, terus distribusi resiko, terus keterlibatan nasabah dalam perjanjian, yang selanjutnya lingkup pelayanannya, dan tipe tagihan piutangnya. Nah, apa sih manfaat lembaga piutang pada manfaat lembaga anjak piutang nih? Terus yang pertama pastinya perusahaan akan memperoleh laba secara tunai untuk digunakan modal kerja perusahaan. Terus yang kedua, perusahaan akan memperoleh administrasi penjualan, dapat dialihkan lembaga anjak piutang untuk mengolah administrasi dan membantu pengelolaan administrasi penjualan dan penagihan. Yang selanjutnya, perusahaan tidak ragu dalam menjual produknya, terutama kepada pelanggan yang baru, karena resiko tagihan macet itu dapat ditanggung oleh lembaga anjak piutang. Itu manfaatnya dari lembaga anjak piutang. Nih prosedur pelaksanaan anjak piutang. Nah, itu terdiri dari berbagai macam, antara lain yaitu disclosed factoring, yaitu transaksi terjadi transaksi penjualan secara kredit kepada pelanggan. Terus lembaga anjak piutang memberikan pembiayaan maksimal 80% dari nilai faktur. Terus pada saat jatuh tempo perusahaan akan menagih kepada debitur. Sedangkan ada undisclosed factoring nih, terjadi sama seperti disclosed factoring. Kalau undisclosed factoring ini terjadi penjualan secara kredit kepada pelanggan. Terus negosiasi dan kontrak factoring antara perusahaan dengan lembaga anjak piutang, di mana perusahaan menyerahkan faktur penagihan dan dokumen terkait lainnya. Sedangkan kalau disclosed itu dokumen aslinya tetap dipegang oleh perusahaan. Jadi di sini kami mengambil salah satu kasus permasalahan dari perusahaan, studi kasus pada perusahaan PPA Finance, yaitu PT Perusahaan Pengelolaan Aset PPA Finance. Nah, masalahnya itu kenaikan pembiayaan sebesar 200%. Jadi penargetan pembiayaan itu pada akhir tahun mencapai
menargetkan pada akhir tahun itu mencapai 300 miliar. Nilai tersebut meningkat 200% dibandingkan periode pada tahun sebelumnya yang sebesar 150 miliar. Nah, Direktur Utama PPA Finance, PT PPA Finance itu mengatakan untuk mencapai target pembiayaan tersebut, perseroan mengandalkan bisnis anjak piutang. Nah, gambarannya sekitar 60% bisnis perseroan bersumber dari bisnis anjak piutang, sementara sisa disumbangkan dari pembiayaan sewa guna usaha dan consumer finance. Selanjutnya, strategi yang dilakukan yaitu perseroan akan memperluas pangsa pasar, menangani perusahaan badan milik usaha negara yaitu BUMN, terus melalui kerjasama dengan ASEI, dan perseroan ingin menjaring nasabah swasta. Sumber pendanaan perseroan ini berasal dari perbankan, terus mendapat pendanaan lain dari PT Bank Rakyat Indonesia. Tapi perusahaan PPT perusahaan PPA Finance itu tidak menyebutkan berapa nominal biaya yang disumbangkan oleh perusahaan lain. Terus adapun tanggapan dari permasalahan PPA Finance. Nah, awalnya perusahaan PPA Finance ini dibentuk dengan tujuan untuk melayani perusahaan BUMN. Namun, karena kemajuan teknologi, kemajuan semakin pesatnya pasar, yaitu perusahaan memprioritaskan sebagian besar dari bisnisnya berupa kegiatan anjak piutang. Nah, pendanaan tersebut diperoleh dari perbankan yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Nah, yang melantar belakangi pendanaan PT PPA Finance itu melalui penjaringan pasar melalui BUMN yaitu nasabah swasta. Nah, dari permasalahan tersebut ada kelebihan yang didapat dari PT PPA Finance berdasarkan pengambilan keputusannya. Yang pertama, sebagai alternatif PPA Finance untuk memperoleh pangsa pasarnya. Yang kedua, mempermudah PPA Finance untuk mencapai target pembiayaan sebesar 200%. Yang ketiga, memperkuat permodalan dan pendanaan perusahaan swasta. Yang selanjutnya, meningkatkan kepercayaan perusahaan swasta untuk menjamin piutangnya. Nah, kemungkinan besar PT perusahaan finance ini akan semakin maju karena menjalankan 60% bisnis anjak piutangnya dan meningkatkan pembiayaan sebesar 200% yang diharapkan. Terus keputusan menaikkan pembiayaan sebesar 200% ini memiliki juga kekurangan, bukan hanya kelebihan dari permasalahan yang terjadi tadi. Karena apa? Kurangnya maksimalisasi untuk membantu pendanaan dan permodalan perusahaan. Terus pembiayaan yang ditargetkan 200% tersebut hanya menyiksakan bisnis berupa sewa guna usaha sebesar 30%, sehingga akan berdampak pada pengurangan alokasi pendanaan perusahaan. Selanjutnya, perusahaan BUMN merasa tidak adil karena PPA Finance ini memberikan pendanaan kepada BUMN yang telah mengajukan, tidak memberikan. Jadi PPA Finance ini tidak memberikan pendanaan kepada BUMN. Itu yang menjadi kekurangan dari pembiayaan sebesar 200% tadi yang dari kebijakan PT PPA Finance. Terus PPA Finance harus bekerja secara maksimal untuk mencari sumber pendanaan dapat menutupi semua tanggungan yang akan ditanggung karena PPA Finance akan memperluas bisnisnya, terutama 60% berupa anjak piutang. Nah, dari tadi kelebihan terus kekurangan dari permasalahan target PT PPA Finance. Nah, adapun solusinya dari permasalahan tersebut, nah yaitu PPA Finance secara bertahap harus mampu mengembangkan kinerjanya yang berkualitas sehingga menarik kelembagaan keuangan menjadi salah satu sumber pendanaan. Permasalahannya itu yaitu dari sumber pendanaan, dari kekurangannya juga itu sumber pendanaan. Maka kekurangan tersebut harus diatasi, perusahaan harus mampu mengembangkan kinerjanya. Terus PPA Finance juga harus bersikap adil terhadap pembiayaan karena perusahaan BUMN tidak mendapatkan pendanaan, terus membentuk pada badan pengawas untuk perusahaan yang telah direkomendasikan mendapat anjak piutang.
Itu sih bagian dari berdasarkan kekurangan dan kelebihan tadi, itu mungkin solusi dari permasalahan yang diterapkan pada PT perusahaan PPA Finance mengenai anjak piutang. Mungkin kesimpulan dari materi presentasi ini, anjak piutang itu merupakan telah diputuskan oleh Menteri Keuangan, merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan. Terus manfaat anjak piutang tersebut bagi perusahaan ataupun klien, salah satunya untuk memperlancar modal kerja. Selanjutnya, penyerahan piutang kepada perusahaan lain itu ada dua macam cara, yaitu disclosed factoring dan undisclosed factoring. Terus dari permasalahan PPA Finance tersebut, solusinya yaitu membentuk badan pengawasan perusahaan yang telah direkomendasikan mendapatkan anjak piutang dan terhadap nasabah debitur agar tetap membayar kewajiban utangnya kepada perusahaan factoring PPA Finance. Itu kesimpulan dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.